Mudah-mudahan kumpul kita malam ini semuanya dapat berkah. Kumpul kita bersama para alim ulama dengan para habaib, para dzurriyyah Rasulullah. Saya yakin kita bisa kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Mengharapin kebuli ya. Malam ini banyak guru-guru kita, para habaib kita. Saya nggak ceramah, ini makultum ya, kuliah tunggu makan. Jadi ini nggak ceramah, kita kongko aja. Saya makmuman sama beliau-beliau guru kita, para habaib kita. Masya Allah, bi mohon izin, ini mah bukan ceramah, ini ya akal-akal nyari makan aja. Lu tawa mulu bang. Bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam yang lancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Ibu-ibu berantem sama lakinya tengah malam, gembol pakaian kabur dari rumah, berarti ibu-ibu lagi. Tetangga nanya, lu mau kemana pok? Gua mau Isra. Jadi Isra perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Karena Isra Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak tapi ukuran iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung bang. Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau ukuran otak nggak nyambung dah, otak kita kekecilan. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal, ukuran otak kita nih jalan normal 3 bulan baru nyampe naik onta. 3 bulan naik onta baru nyampe. 3 bulan bang naik onta, 3 bulan baru nyampe. 3 bulan baru nyampe. Nyaut apa iya gitu? Maksa amat gua. 3 bulan baru nyampe, itu pun ontanya udah onta VVIP. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sepertiga malam. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar ke Mustawa, berjumpa Rasul kepada Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Kenapa? Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau ukuran otak nggak bakal nyambung dah. Nih kalau kita ngomong otak nih, nih kita bicara otak nih bang ya. Nih kita ngomong otak-otak nih. Ini bocah banyak depan nih. Pasukan bodreksin. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan bu? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya enggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci nggak punya suami, bunting. Kenapa? Allah yang mau. Itu mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini. Sono di luar negeri, luarnya lagi dah. Kenapa? Ukuran otak nggak nerima. Maka malam ini pesan Isra Mi'raj apa? Iman biar mantap, akidah biar kuat. Godaan sekarang beda, zaman tantangannya lain.
Iman ini perlu dicas. Iman kita sering naik sering turun, yazidu wa yanqus. Iman sering naik sering turun. Lagi kumpul ngaji begini iman lagi full. Kenapa? Lagi dicas sama Habib. Bener? Ntar pulang dari sini, oh laki gajian belum, utang banyak, tagihan banyak, bini marah-marah mulu, anak berantem mulu. Bang, ujian iman dicoba. Setelah datang suara dari speaker Masjid Darul Ikhlas, subuh, as-salatu khairum minan naum. Iman bapak-bapak sering diuji. Hujan gede, angin kenceng, listrik mati, bini kutangnya deble. Diuji bapak-bapak. Kalau iman mantap, dia lempar selimut, berangkat dia ke Masjid Darul Ikhlas, sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena suara speakernya kenceng. Boleh kencengin aja speakernya, saya yang nyuruh. Kalau speakernya dikecilin gak enak lah. Coba adzan speakernya dikecilin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Speaker kenceng aja kagak bangun subuh, apalagi speakernya kecil. Bikin aturan yang bener lah bang. Bener lah, iya. Dari zaman jebor sampai sekarang nggak ada aturan. Zaman Pak Harto begitu, bener. Baru sekarang speaker suruh kecilin diatur. Bener bang. Kadang-kadang enak banget, bikin marah orang Islam mulu. Bener bu? Ini kalau ceramah lapar emang begini. Apaan aja gua kata. Iman diuji. Ketika iman mantep, akidah kuat, insya Allah aman. Iman sering banget diuji. Godaan tantangan kita mau ibadah berat zaman sekarang. Di rumah udah banyak godaan TV siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote, anak bapak emak megang handphone, mau tidur masih megang HP. Bangun tidur yang dicari HP. Tayangan televisi kadang banyak yang gak mendidik. Sinetron ngajakin berantem anak-anak, ngajakin tawuran, ngajakin pacaran. Sinetron emak-emak apalagi ngajakin ribut sama suami, ngelawan sama suami. Tuh sinetron jeritan hati sang istri. Itu sinetron orang laki nggak ada yang bener, salah mulu, bini mulu yang bener. Padahal kebaca banget ceritanya, siang subuh sore tengah hari ada tuh film. Apal udah ceritanya, kebaca banget. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia, wih, naik karirnya di kantor, duitnya banyak, jadi bos, direktur, ada cewek sekretaris, demen, jadi demenin, akhirnya jenikahin, pacaran, duitnya habis diporotin, jatuh miskin. Akhirnya dia pulang ke bininya diusir, jadi gelandangan di pinggir jalan bang, malam-malam kehujanan, angin kenceng gede, geledek, ya Allah, tabrak mobil, juger, serempet, bawa ke rumah sakit. Baru soundtracknya aku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Lagunya soundtrack film mati sang istri, sang disakiti. Judulnya itu kan Hati yang Tersakiti, yang nyanyi Rosa. Apa bang? Mengabang dong punya TV. Ya Allah, godaan banyak, tantangan banyak. Maka Isra Mi'raj, lihat selesai Rasulullah Isra dan Mi'raj, dipanggil oleh Allah. Di situ kelihatan mana yang beriman, mana yang loyang, mana yang emas, mana yang kaleng-kaleng. Ketahuan. Yang beriman makin mantep, yang setengah-setengah enggak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj, duduk bengong di Masjidil Haram. Bapak, datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain pada datang, termasuk Abu Jahal nongkrong. Abu Jahal, Abu Lahab, empe Abu Janda datang juga. Ditanya Nabi Muhammad dari mana? Saya habis Isra Mi'raj, ketemu Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya,
Waduh, itu orang Arab, rombongan-rombongan Abu Jahal, Abu Lahab ngenyek langsung ngecengin Nabi. Muhammad stres, Muhammad bego, Muhammad udah PA. Langsung laporan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, oh, teman lu Muhammad udah stres, dibilang habis Isra Mi'raj ketemu Allah dapat perintah sholat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Benar Rasul ngomong begitu? Ya. Apa jawab Abu Bakar? Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Wala. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Makanya jangan salah, kalau lagi Bilal tuh terawih, ya enggak, Al Khalifah tuh awalu Sayyidina Abu Bakr bin Siddiq bin Siddiq. Masa Abu Bakar bin Siddiq? Salah. Abu Bakar itu julukannya As-Siddiq, bukan binnya Siddiq. Siddiq orang mana? Nih, Masya Allah, diajarin kita tuh yang beriman makin mantap. Apa yang didapat perintah oleh Rasulullah? Pulang Rasulullah Isra Mi'raj. Awal perintah dapat sholat 50 waktu. Berjalan Rasulullah pulang, ketemu di jalan sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa oleh Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mat, ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa Betawinya yang bener Nabi Musa cius. Ini saya tambahin doang bu, cius. Masa di kitabnya ada ciusnya? Nggak ada. Bener 50. Bener Nabi Musa. Kebanyakan kalah kata gue, kebanyakan. Balik kemana Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nggak ada diskonan udah. Minyak udah habis, nggak ada. Nggak ada diskon di Indomaret, nggak ada yang diskon. Minyak langka. Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar sedunia, minyak langka. Nggak masuk akal ini bang, kayaknya pada ditimbun sama dia. Minyak langka, jadi nggak ada korting-kortingan. Balik Rasulullah minta kurangin 5. Ketemu Nabi Musa, udah berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan. Balik, umat lu lain sama umat gua mah gede-gede, tinggi-tinggi, keker-keker, minumnya susu madu. Lo umat tuh gue liatin kurus-kurus, kecil-kecil, makannya genjer doang sama kangkung. Enggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Merad, balik Rasulullah OTW. Naik Grabnya buruk, dikurangin 5. Mondar mandir, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5 bang, masih ketemu Nabi Musa. Udah berapa ritmat? Lu mondar mandir dari tadi gue liatin, tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, umat lu kagak sanggup, balik lagi. Apa kata Rasulullah? Muhammad, Nabi Musa, kalau gue balik lagi, emang muka gue muka tembok. Malu lah gua, dari gocap sampai tinggal gotun. Ya rendah 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang 50 waktu bu, bang, yang 5 aja kadang-kadang kadang-kadang johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, sudah subuh ya bablas. 5:30 baru dibangunin lakinya, bangun bang, bangun bang, daripada ke Masjid Darul Ikhlas sudah ketinggalan jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam, di belakang jadi makmum, buruan bang, bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh ibu. Udah 5:30 lakinya wudhu, ayo neng cepetan neng, sufu vakum, lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan nyaut pak, udah subuh jangan nyaut. Lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Udah 5:30. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Gurunya ingat waktu ngaji Mahabib Abdullah, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin sama dia. Yasin, Allahu Akbar.
Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah, nih perintah sholat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah langsung. Artinya apa? Ini pelajaran buat kita, diajarkan lagi. Ini pentingnya ngaji. Apa itu sholat? Diajarin sama guru kita Mahabib Abdullah. Apa itu sholat? Dalam fikih, as-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Pakai cara fikih pun ngajarin, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa berarti minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet po, minta kagak ngomong ribet bang. Anak abang minta beliin, nggak ngomong lagi depan bapaknya, nyolek, pak, bapaknya bingung itu motor apa sepeda. Kenapa? Mintanya nggak ngomong. Makanya minta itu kudu ngomong. Ibu no, emak minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek, bang, lakinya ngiat begitu, bininya meremelik laki, ntar malam ngapa tuh? Ini kalau minta kagak ngomong, bocah lu kagak paham, jangan tawa. Makanya mintanya kudu ngomong. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik. Fikih ngajarin wawadul yamin ala shimal, sedekap yang bagus letakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki berdiri sholat lebar kakinya sejengkal aja, jangan lebar-lebar. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Nah, gencet bu. Lah bu, ibu kagak ngerasain? Di situ terjadi penganiayaan. Kagak enak, giel. Ada sesuatu yang ganjel. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Nah kalau udah angin kencang dari bawah, masuk ke mukena seriwing, masuk ke perapatan, nah ada aturannya, diajarkan semua. Ini kadang-kadang aneh, nggak ngerti ilmunya, tahu-tahu bisa nyalain doang. Saya pernah sholat, selesai sholat dipanggil sama dia, bang, abang tadi sholat ya? Kenapa pak? Tadi sholat baca usoli itu. Emang kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram, nggak boleh. Waduh, dalam hati ini orang ngajakin berantem. Lah baca usoli dibilang haram, di mana aturannya bang? Saya bilang begitu. Yang bener dong. Kalau memang buktinya dalilnya haram, mana buktinya? Kan kita mau sholat nih bang, hadap kiblat. Sebelum takbir kan mulut kita ngucapin lafaz usolli fardul maghribi salata rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat bergerak nih sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati kita barengin, niat di situ ngomong sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh usul itu habis takbir, nggak boleh. Di situ haram. Lah habis takbir baca usoli, Allahu Akbar, usoli pada maghribi. Ini yang PA. Lah habis takbir baca usoli. Pak Ustadz gak baca usoli bagaimana? Ya nggak kenapa-kenapa, karena baca usoli itu bu, bukannya rukun dalam sholat. Kita sholat maghrib udah kepepet waktunya, langsung takbir Allah, niat bareng di hati nih Allahu Akbar, sah. Jangan dikatakan haram. Bahkan kalau menurut saya pak, sebelum kita takbir mau sholat, nyanyi masih boleh. Nah kita sholatnya di Darul Ikhlas, sebelum takbir nyanyi, hadap kiblat nih sebelum takbir nyanyi sampai hatimu
begitu tega di depan mataku kau jual cinta, begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu, tak sudi lagi ku melihatmu, sampai hatimu takbir datu Allah, barengin niat dalam hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi Paul? Secara hukum ya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir, tapi otak lu di mana? Kamu sembahyang nyanyi kan PA. Ini ada aturannya, makanya kita disuruh ngaji begitu. Suruh kumpul ke pengajian, dosa-dosa kita dirontogin ngaji. Amin. Ini ada majlis namanya guru kita, Habib kita, ya enggak? Mahabbah Al-Atos, ngikut ngaji, datang anak muda ngaji, bapak-bapak ngaji, kumpul bareng, nanya sama guru, duduknya kita ngaji begini bang, dosa dirontogin, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebek, dosa kita rabak dada kita masing-masing. Banyakkan dosa sama ibadah, bener bu? Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga, dosa yang kecil-kecil, yang sengaja nggak sengaja dirontogin, diusap. Ngerti diusap? Itu bahasa Mandarin. Dosa kita dihapus, dirontogin. Dosa sama orang tua ada, dosa sama saudara, sama teman, apalagi melaki bu, masa abrek-abrek bini berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, ada yang begitu, ada. Udah kata gua ada itu yang tawanya kenceng dia tuh. Ilaha illallah. Laki lagi tidur bangunin, salah. Bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh lihat jam, salah-salah aja ibu-ibu. Bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam. Nah dia aja yang melek lihat jam, maka nyuruh laki. Bangun bang, no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngompanin? Ada aja yang dikata.